Sobat pembelajar, pada materi sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mempelajari materi overview proses bisnis penerapan dan penilaian PPK, serta materi review atas penilaian PPK. Mudah-mudahan Sobat pembelajar sudah memahami kedua materi tersebut. Nah, pada materi terakhir ini, Sobat pembelajar akan mempelajari materi catatan dan laporan hasil review PPK. Materi terakhir ini sangat penting dalam implementasi PPK karena menentukan isi paragraf dari surat pernyataan tanggung jawab pada laporan keuangan. Untuk memahami materi catatan dan laporan hasil review PPK ini, bersama saya, Sutiono, lebih lanjut akan membahas pertama, catatan hasil review PPK, yang kedua, laporan hasil review PPK, dan yang ketiga, penyampaian catatan dan laporan hasil review PPK. Berikut penjelasannya. Sobat pembelajar, review atas penilaian PPK sudah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, hasil review penilaian PPK tersebut dituangkan dalam catatan hasil review PPK maupun laporan hasil review PPK. Kegiatan penyusunan catatan hasil review maupun laporan hasil review dilakukan penelitian berjenjang sebagai pengendalian agar sesuai dengan hasil review PIPK. APIP menyusun catatan hasil review maupun laporan hasil review PIPK untuk setiap entitas akuntansi maupun entitas pelaporan yang direview. Catatan hasil review maupun laporan hasil review PIPK disampaikan kepada entitas akuntansi maupun entitas pelaporan yang direview paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan review. Catatan hasil review maupun laporan hasil review PIPK untuk entitas unit akuntansi pengguna anggaran atau unit akuntansi bendahara umum negara disampaikan bersamaan dengan waktu penyampaian pernyataan telah direview laporan keuangan kepada menteri atau pimpinan lembaga. Catatan hasil review maupun laporan hasil review PPK menjadi dasar bagi manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan atau Statement of Responsibility. Apa yang dimaksud dengan catatan hasil review? Sobat pembelajar, catatan hasil review PPK atau CHR PIPK adalah dokumen yang berisi simpulan yang didapatkan dari suatu proses review PIPK. Seperti apa format catatan hasil review PIPK? Berikut ini adalah format dan cara pengisian catatan hasil review PIPK. Sobat pembelajar bisa melihat format catatan hasil review PIPK. Pada bagian atas berisi identitas kementerian lembaga. Selain identitas kementerian lembaga, juga terdapat nama-nama tim preview, yaitu terdiri dari penyusun kertas kerja review, pereview kertas kerja review, serta nama pengendali teknis tim review yang berwenang untuk menyetujui catatan hasil review. Selanjutnya berisi informasi unit akuntansi kuasa pengguna anggaran hingga unit akuntansi pengguna anggaran. Berikutnya pada bagian utama, catatan hasil review berisi uraian-uraian beserta indeks kertas kerja reviewnya. Yang pertama, misalnya adalah identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian. Ada 3 kriteria yang harus diisi oleh tim review, yang isiannya adalah berupa apakah terdampak atau tidak terdampak. Untuk semua risiko utama telah diidentifikasi, semua risiko telah dimitigasi dengan pengendalian utama, dan bila ada risiko utama yang tidak ada pengendaliannya, tim penilai telah memberikan usulan koreksi untuk dibuatkan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya. Nah, itu untuk bagian yang pertama ya Sobat Pembelajar. Selanjutnya adalah ada uraian catatan hasil review yang berupa perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya.
apakah tim penilai telah menyusun perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian dengan baik. Pada bagian ini akan diisi apakah terdampak atau tidak terdampak kesimpulan PIPK-nya. Kemudian pada bagian indeks KKR nanti diisi indeks kertas kerja yang digunakan. Selanjutnya, pada uraian catatan hasil kerja review ada kriteria untuk pengujian pengendalian intern tingkat entitas atau pengujian PT. Apakah tim penilai telah menguji PT dan membuat penilaian secara wajar. Pada bagian ini sekali lagi diisi apakah tim penilai telah menguji PT dan membuat penilaian secara wajar. Tim preview akan mengisi simpulan PPK apakah terdampak atau tidak terdampak. Berikutnya adalah pengujian putik. Apakah tim penilai telah menguji putik dan membuat penilaian secara wajar. Tim preview akan mengisi apakah simpulan PPK terdampak atau tidak terdampak. Berikutnya adalah pengujian atribut pengendalian. Ada 3 pertanyaan di sana. Apakah tim penilai telah menentukan sampel dengan tepat? Apakah tim penilai telah melakukan reperformance dengan tepat? Dan apakah tim penilai telah membuat penilaian secara wajar. Pada bagian ini diisi dengan apakah simpulan PPK terdampak atau tidak terdampak. Berikutnya pada bagian pengujian pengendalian aplikasi, apakah tim penilai telah menguji pengendalian aplikasi dan membuat penilaian secara wajar. Ini pun juga diisi dengan apakah simpulan PPK terdampak atau tidak terdampak. Selanjutnya, sobat pembelajar, ada bagian penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian. Ada 2 pernyataan di sana, apakah tim penilai telah menilai implementasi pengendalian dan menilai kelemahan pengendalian secara wajar. Yang kedua, apakah tim penilai telah membuat simpulan PPK secara wajar dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan. Kemudian tim preview akan mengisi apakah simpulan PPK terdampak atau tidak terdampak melalui 2 pernyataan ini. Selanjutnya adalah pada bagian penilaian kelemahan gabungan. Ada 3 pernyataan yang mesti diisi oleh tim preview. Apakah tim penilai telah membuat simpulan PPK secara wajar dan didukung oleh bukti-bukti yang diandalkan? Apakah tim penilai melakukan penyesuaian dengan pertimbangan yang sesuai? Ketiga, apakah tim penilai telah membuat simpulan PPK gabungan secara wajar dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan? Sekali lagi, tim preview akan mengisi apakah simpulan PPK terdampak atau tidak terdampak. Pada bagian bawah dari format catatan hasil review PIPK terdapat isian simpulan PIPK. Pada bagian simpulan PIPK, tim preview akan mengisi dengan apakah simpulan pengendalian intern efektif dengan pengecualian, atau mengandung kelemahan material. Demikian pula untuk bagian simpulan PIPK gabungan. Dan pada bagian terakhir, koreksi atau perbaikan yang belum dilakukan atau tidak disetujui diisi berdasarkan usulan dari preview atas rekomendasi untuk penyimpangan yang signifikan. Sobat pembelajar, berikutnya kita akan bahas bagaimana menyusun laporan hasil review PIPK. Laporan hasil review PIPK adalah laporan yang berisi kompilasi dari simpulan-simpulan yang terdapat pada catatan hasil review PIPK. Bagaimana format laporan hasil review PIPK? Pada bagian berikut ini, sobat pembelajar bisa melihat halaman depan dari laporan hasil review PIPK. Bagian berikutnya, laporan hasil review berisi pokok-pokok penting yang dapat dituangkan dalam beberapa paragraf. Pada PMK nomor 17 tahun 2019, terdapat 6 paragraf yang bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan keperluan. Misalnya paragraf A berisi penugasan review, paragraf B berisi proses review, paragraf C berisi hasil review, paragraf D berisi rekomendasi, paragraf E berisi tindak lanjut, dan paragraf F berisi simpulan. Bagaimana contoh laporan hasil review PIPK? Pada bagian berikutnya, sobat pembelajar bisa melihat contoh
laporan hasil review PPK. Ada paragraf pengantar, diikuti dengan paragraf penugasan review. Selanjutnya ada paragraf proses review. Kemudian ada paragraf hasil review, rekomendasi, tindak lanjut, sampai kepada paragraf kesimpulan. Sobat pelajar, kita akan bahas mengenai materi terakhir dari catatan dan hasil review PPK, yaitu penyampaian hasil review PIPK. Laporan hasil review maupun catatan hasil review PIPK ditandatangani oleh pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan review laporan keuangan. Contohnya oleh pejabat satu tingkat di bawah Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal akan menandatangani pernyataan telah direview hasil dari review laporan keuangan. Berikutnya, laporan hasil review PPK disampaikan bersamaan dengan pernyataan telah direview kepada pimpinan kementerian lembaga melalui nota dinas. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan telah direview dan laporan hasil review PPK, pimpinan kementerian lembaga menyusun pernyataan tanggung jawab atau statement of responsibility. Sobat pelajar, demikian materi mengenai catatan dan laporan hasil review PPK. Saya harap sobat pelajar telah memahami materi ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.